Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok Kalimantan Timur ingin memperkenalkan diri dulu. Saya Akmal Idris Fatah, NIM F111230191. Nama saya David Juan Sunidya dengan NIM F111230200. Saya Tantra Adinitian Tama dengan NIM F111230205. Sebelumnya, pada kesempatan ini saya akan memaparkan kekayaan budaya Kalimantan Timur yang meliputi tradisi adat, rumah adat, serta makanan tradisional yang khas dari provinsi ini. Kalimantan Timur dikenal sebagai daerah dengan keberagaman suku, terutama suku Dayak dan Kutai, yang memiliki tradisi unik dan nilai budaya yang tinggi. Tradisi budaya dan upacara adat Kalimantan Timur. Kalimantan Timur memiliki berbagai tradisi adat yang masih dilestarikan hingga kini. Antara lain yang pertama adalah upacara Erau, merupakan pesta adat terbesar dari Kesultanan Kutai Kartanegara. Erau adalah perayaan penobatan sultan dan ritual penyucian yang berlangsung selama seminggu. Salah satu ritual uniknya adalah belimbur, yaitu saling siram air sebagai simbol penyucian dan kebersamaan masyarakat. Kalau Ayu tidak berdiri, maka Erau tidak bisa dilaksanakan. Yang kedua ada upacara belian, ritual yang dipimpin oleh dukun atau saman untuk menjaga keseimbangan alam dan mencegah bencana. Upacara ini juga berfungsi sebagai pengobatan tradisional dan pengusiran roh jahat. Yang ketiga ada upacara dahau, tradisi pemberian nama anak yang biasanya dilakukan oleh keluarga bangsawan. Upacara ini berlangsung meriah dan menjadi ajang mempererat hubungan antar suku dan keluarga. Lalu yang keempat ada upacara Kwakai dan Ngerangkau. Kwakai adalah upacara mengenang arwah leluhur, sedangkan Ngerangkau adalah tarian balas budi kepada arwah. Kedua tradisi ini memperkuat hubungan spiritual antar 5 generasi. Lalu yang kelima ada upacara Ngungu Tahun dan Ngahawak. Ngungu Tahun adalah ritual syukur dan tolak bala, sedangkan Ngahawak adalah tradisi menjelang pernikahan yang mengatur hak dan kewajiban mempelai, khususnya yang berasal dari keluarga bangsawan. Lalu yang keenam ada mandi safar dan belian pasir. Mandi safar adalah penyucian diri dengan mandi bersama di sungai atau laut, sedangkan belian pasir monde adalah ritual pengobatan dan pembersihan desa selama 7 malam.
Kemudian ada rumah adat di Kalimantan Timur. Rumah adat di Kalimantan Timur memiliki ciri khas arsitektur yang unik, berbentuk rumah panggung dan menggunakan material kayu ulin yang kuat serta tahan lama. Beberapa ada contoh rumah adat adalah satu, rumah Lamin, rumah adat suku Dayak Kenya yang paling terkenal. Rumah panggung ini memiliki panjang hingga 300 meter dan lebar hingga 15 meter, mampu menampung 25-30 kepala keluarga atau sekitar 100 orang. Ciri khasnya adalah dekorasi motif salur pakis berwarna-warni yang melambangkan nilai filosofis seperti kekayaan, kepribadian, kesucian, dan penolak bala. Atap rumah dihiasi kepala naga sebagai simbol kepahlawanan dan keagungan. Yang kedua ada rumah bulungan, perpaduan arsitektur Melayu, Dayak, dan pengaruh kolonial Belanda. Rumah ini memiliki tiang penyangga megah dan atap limas dengan ornamen bunga dan tampil sebagai simbol budaya Kalimantan Timur. Yang ketiga ada rumah bentang, rumah panjang tradisional yang juga ditemukan di Kalimantan Timur, mencerminkan filosofi kebersamaan dan gotong royong masyarakat Dayak. Panjang rumah bisa mencapai 150 meter dengan kapasitas hingga 150 orang. Kemudian ada rumah paser, rumah panggung dengan atap miring dari daun nipah atau ijuk, lantai dari bambu dan dinding kayu. Rumah ini dapat menampung 2-3 kepala keluarga dan dirancang untuk menghadapi iklim tropis. Yang terakhir ada rumah Wehea, rumah adat suku Dayak Wehea dengan atap tinggi dan curam, terhubung dengan jembatan rotan antar rumah sebagai simbol kebersamaan. Kalimantan Timur menjadi salah satu provinsi yang memiliki ciri khas menarik dari segi arsitektur. Salah satunya adalah rumah adat Kalimantan Timur yang memiliki bentuk unik, serta makna dan filosofis menarik. 1. Rumah Lamin. Rumah Lamin dikenal sebagai rumah adat berbentuk rumah panggung yang panjang dan sambung menyambung serta terdiri atas banyak kamar. Panjang rumah adat ini adalah 300 meter dengan lebar 15 meter dan tinggi 3 meter. Pembangunan rumah Lamin menggunakan kayu ulin dan kayu besi. Kedua kayu ini bersifat kuat dan tahan lama. Rumah Lamin dapat dihuni oleh sekitar 25 hingga 30 kepala keluarga suku Dayak atau sekitar 100 orang. Suku Dayak yang menghuni rumah adat ini berasal dari etnis Benuak. 2. Rumah adat Bulungan. Bentuk rumah adat ini formal dan simetris. Hal ini merupakan hasil pengaruh dari Belanda. Pengaruh Melayu juga dapat terlihat pada penggunaan warna cerah pada bangunan yakni warna hijau, kuning, dan merah. Rumah adat Bulungan dulu berfungsi sebagai tempat pertemuan kesultanan. Rumah adat ini juga banyak mendapat pengaruh Islam. Hal ini dapat dilihat pada banyaknya ukiran bahasa Arab pada bangunan rumah. 3. Rumah adat Paser. Rumah adat Paser adalah rumah adat yang dihuni oleh suku Paser. Rumah ini mampu menampung 2-3 kepala keluarga yang terdiri dari anak menantu serta saudara ibu dan bapak. Rumah ini terbuat dari kayu dan berbentuk panggung, dan didirikan di tepi sungai. Hal ini mengikuti kepercayaan suku Paser bahwa sungai merupakan sumber kehidupan, dan dibangun 2 meter dari permukaan tanah. Sebelum mengenal paku, suku Paser menggunakan rotan sebagai pengikat pada atap rumah. 4. Rumah Betang. Rumah betang merupakan rumah adat yang memiliki arti memanjang atau membentang. Rumah betang mempunyai panjang 100 hingga 150 meter, lebar 50 meter dan tingginya mencapai 5 meter. Rumah betang termasuk rumah adat yang megah. Bangunan rumah ini biasanya dihuni oleh 5 hingga 6 kepala keluarga. Rumah adat ini memiliki tangga yang hanya bisa dilalui oleh 1 orang dan dapat dinaikkan saat malam menjelang. 5. Rumah Eweang. Rumah adat ini merupakan rumah adat yang dimiliki oleh suku Dayak Wehea. Rumah adat Eweang berbentuk rumah panggung yang panjang. Rumah Eweang saling terhubung dengan rumah lainnya dengan bantuan jembatan. Jembatan penghubung antar rumah ini disebut sebagai teljung, dan terbuat dari kayu dan atapnya sekarang menggunakan seng. 3. Makanan tradisional Kalimantan Timur. Kuliner Kalimantan Timur kaya akan cita rasa yang khas dan bahan lokal, di antaranya nasi bakor, nasi yang dimasak dengan santan dan rempah yang khas. Biasanya disajikan dengan lauk ikan sungai atau daging. Selanjutnya ada ayam cincane, masakan ayam berbumbu rempah dan santan yang gurih dan aromatik.
Selanjutnya ikan asam pedas. Ikan dengan kuah asam, pedas dan segar. Menggunakan bahan lokal seperti asam jawa dan cabai. Selanjutnya kue bingka. Kue tradisional dari tepung beras, santan, dan gula sering disajikan pada acara adat dan keagamaan. Selanjutnya sate payau. Sate daging rusa yang dibumbui khas dan dibakar. Favorit masyarakat Dayak di acara adat. Nah, makanan satu ini bernama amplang. Makanan ringan tradisional dari Kalimantan Timur yang terbuat dari ikan tenggiri yang dicampur dengan tepung kanji dan bahan lainnya, kemudian digoreng. Jika kalian main ke Kalimantan Timur, tidak lengkap rasanya jika kita tidak membeli amplang, karena amplang adalah oleh-oleh khas dari Kalimantan Timur. Kerupuk amplang ini juga dapat ditemui di beberapa daerah lainnya, tetapi akan lebih berbeda rasanya jika kita langsung membelinya dari kota asalnya. Makanan khas Kalimantan Timur yang satu ini bernama gangan asam kutai, atau bisa juga disebut sayur asam kutai. Sayur asam ini berbeda dengan sayur asam pada umumnya, karena dalam sayur asam kutai sendiri terdiri dari daging ikan gabus atau ikan haruan, kangkung, talas, dan jantung pisang batu. Rasanya sendiri sangat segar dan memiliki rasa kaldu ikan yang sangat kuat. Jika kalian ke Kalimantan Timur, jangan lupa mencicipi sayur asam kutai. Telah disebutkan bahwa Kalimantan Timur memiliki berbagai kuliner dengan berbahan dasar ikan dan hasil laut. Salah satu makanan yang sesuai dengan ciri khas itu adalah genje ruan. Nama ruan sendiri diambil dari 4 huruf terakhir bahan utama hidangan ini, yaitu ikan haruan atau lebih dikenal dengan ikan gabus. Sementara genje merupakan nama bumbu spesialnya. Biasanya ikan haruan digoreng kering atau dibakar setelah dilumuri garam. Bila sudah matang, dicampur dengan bumbu. Selama ini kita hanya tahu bahwa sate terbuat dari daging ayam, kambing, atau yang sedikit unik, bekicot. Tapi Kalimantan Timur justru menghidangkan sate yang anti mainstream karena berbahan utama hewan buruan, yaitu daging rusa. Tapi sudah bertahun-tahun masyarakat jarang menemukan sajian tersebut. Hal itu dikarenakan rusa merupakan salah satu hewan yang dilindungi oleh negara. Meski begitu, wisatawan bisa menjumpainya ketika ada festival atau acara adat yang diselenggarakan provinsi. Menurut orang yang pernah mengonsumsi, sate payau memiliki rasa manis dan gurih. Apalagi daging rusa mempunyai tekstur yang sangat lembut. Banyak daerah di Indonesia yang mengandalkan nasi kuning untuk sarapan, tak terkecuali di Kalimantan Timur. Nasi kuning sangat digemari penduduk setempat untuk memulai hari. Ciri khas nasi kuning di Kalimantan Timur ada pada lauknya, yakni memakai ikan gabus atau ikan haruan. Jalan Lambung Mangkurat di Samarinda terkenal sebagai kampung nasi kuning karena menjadi sentra penjual nasi kuning yang berjualan dari pagi sampai dini hari. Makanan khas Kalimantan Timur yang satu lagi bernama sambal gami udang. Berasal dari Bontang, kota di pesisir Kaltim, sekitar 120 km dari Samarinda. Dari namanya gami udang, pastilah ada penambahan udang sehingga rasa sambalnya semakin istimewa. Sambal gami udang diolah dengan cara digoreng. Pertama-tama bumbu-bumbu dipotong, sedangkan cabai bisa diulek. Setelah itu cabai halus digoreng, barulah diberi bumbu-bumbu yang sudah dipotong kecil. Bumbu-bumbu cukup dipotong-potong supaya sambal lebih kasar. Makanan khas Kalimantan Timur yang satu ini bernama sambal raja. Berasal dari kota Tenggara.
Barong. Nama pendamping aneka santapan lezat tersebut berkaitan dengan sejarahnya. Dulunya sambal ini hanya dapat dinikmati oleh para raja-raja dari kerajaan Kutai. Tapi setelah beberapa lama, baru bisa dimakan oleh anggota kerajaan dan masyarakat biasa. Bukan hanya cabai yang bisa diulek bersama bumbu, sambal raja lebih lengkap karena di dalamnya ada berbagai sayuran seperti kacang panjang, terong ungu, irisan bawang merah, dan telur rebus yang disiram bumbu pedas. Kalian pasti pernah kan mencoba abon sapi? Nah, raburuan ini memiliki tekstur yang mirip dengan abon, namun memiliki bahan dasar ikan gabus atau ikan haruan yang dikukus dengan setengah matang. Kemudian daging ikan disuir-suir, dicampur bumbu-bumbu dan dimasak bersama santan dengan api kecil. Sangat cocok nih dinikmati bersama nasi panas dan sambal pedas. Berbagai makanan khas daerah Kalimantan Timur memiliki ragam yang berbeda dengan provinsi lain. Keunikan itulah yang patut Anda kenali saat menjelajahi Kalimantan Timur. Makanan khas Kalimantan Timur yang memiliki nama unik ini terbuat dari daging sapi yang dimasak dengan bumbu kecap. Uniknya, proses pematangan daging ini berlangsung cukup lama hingga warnanya berubah kehitaman, tapi tidak sampai mengurangi selera penikmat kuliner untuk mencoba. Apalagi rempah-rempah yang digunakan pada masakan ini sangat menggoda. Ada pala, merica, bawang bombay, dan sebagainya. Seperti yang disebutkan sebelumnya, makanan tersebut kerap menjadi teman makan nasi bakepor. Makanan khas Kalimantan Timur yang terakhir bernama nasi bakepor. Nasi bakepor ini merupakan hidangan warisan Raja Kutai Kertanegara. Nasi bakepor merupakan nasi liwet yang dipadukan dengan minyak sayur, aneka bumbu rempah khas, dan ikan asin. Yang unik dari hidangan satu ini adalah proses memasaknya yang menggunakan alat khusus, yakni ketel. Beras bersama bumbu dimasak di dalamnya. Sebelum diangkat, beri ikan asin, kemangi, cabai, dan jeruk nipis. Jika bagian pinggirnya sudah berkerak, dapat diangkat. Biasanya nasi bakepor ini dihidangkan bersama daging masak bumi hangus dan sayur gangan asam Kutai. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Kesimpulannya adalah Kalimantan Timur memiliki tradisi budaya yang kaya dan beragam, mulai dari upacara adat yang syarat makna, rumah adat yang unik dan penuh filosofi, hingga makanan tradisional yang juga selera. Rumah adat seperti Lamin dan Bulungan tidak hanya menjadi tempat tinggal, tetapi juga simbol kebersamaan dan identitas budaya. Tradisi dan kuliner ini menjadi warisan yang sangat berharga untuk dilestarikan demi generasi mendatang.